saya Naya Fitra Gumilang dari Prodi Bioteknologi dengan NIM 2411201049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi metabolisme fermentasi pada kultur mikroba campuran berdasarkan artikel dari Wellesley et al. Tahun 2014. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang 4 poin utama, yaitu yang pertama menjelaskan diagram fermentasi, yang kedua yaitu jalur metabolisme yang digunakan mikroba, yang ketiga yaitu apa yang terjadi kalau substrat fermentasi diganti di tengah proses, dan yang keempat yaitu bagaimana masing-masing area fermentasi berpengaruh pada industri. Jalur metabolisme fermentasi EMP dan ED. Metabolisme fermentasi pada kultur mikroba campuran adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai jalur metabolik yang saling terhubung. Setiap jalur terdapat menghasilkan produk akhir yang berbeda, tergantung dari kondisi lingkungan, ketersediaan substrat, dan status redoks mikroba. Jalur EMP adalah jalur glikolisis yang paling umum digunakan dan menghasilkan energi lebih tinggi. Sedangkan pada jalur ED merupakan jalur alternatif yang digunakan untuk menghasilkan energi lebih rendah. Dalam kultur campuran, kedua jalur ini bisa muncul bersamaan karena tiap mikroba memiliki jalur sesuai kemampuan dan kondisi lingkungannya, di mana mulai dari glukosa masuk ke jalur glikolisis dan diubah menjadi pirufat sebagai titik pusatnya. Dari pirufat, metabolit dapat bercabang ke 6 area yang masing-masing menghasilkan produk fermentasi berbeda. 6 area tersebut menunjukkan berbagai rute fermentasi berdasarkan kebutuhan ATP-nya, kondisi redoks NO atau R, dan keseimbangan NADH atau NAD+. Diagram ini digunakan untuk memahami bagaimana mikroba dalam kultur campuran bersaing dan beradaptasi saat fermentasi berlangsung. Jadi diagram tersebut menjelaskan pemetaan lengkap jalur-jalur metabolisme glukosa dalam fermentasi pada kultur mikroba campuran. 6 area jalur metabolisme fermentasi. Di dalam diagram tadi terdapat 6 area jalur metabolisme fermentasi, dan pada masing-masingnya area tersebut menunjukkan jenis produk fermentasi yang berbeda. Pada area pertama adalah jalur utamanya, yaitu terjadi proses glikolisis di mana akan menghasilkan pirufat sebagai pusatnya. Pada area 2 menghasilkan produk seperti gliserol dan 1,3-propenodiol yang penting untuk pembuatan bahan kimia industri. Pada area 3 menghasilkan etanol, asetoin, dan 2,3-butanediol. Jalur ini banyak digunakan untuk industri biofuel dan juga oleh yeast. Pada area 4 merupakan jalur pembentukan butiret, aseta, dan butanol yang banyak digunakan pada industri sulfen dan bioplastik. Pada area 5 adalah jalur pembentukan propionat dan laktat, di mana produk-produk ini dikenal dalam industri pangan fermentasi seperti keju dan yogurt. Pada area 6 adalah jalur siklus dikarboksilat yang menghasilkan suksinat yang merupakan salah satu bahan kimia platform dalam industri bioplastik. Jadi, gambaran besarnya ke-6 area ini menunjukkan betapa fleksibelnya metabolisme mikroba dalam mengolah glukosa. Jadi, gambaran besarnya ke-6 area ini menunjukkan betapa besarnya fleksibelnya metabolisme mikroba dalam mengolah glukosa. Di dalam proses fermentasi, mikroba dapat menggunakan kedua jalur, bisa EMP atau ED, di mana kedua jalur tersebut bisa dipilih tergantung dari jenis mikroba dan kondisi fermentasinya. Jalur EMP adalah jalur glikolisis yang paling umum digunakan dan dapat menghasilkan energi yang lebih tinggi.
Sedangkan pada jalur ED digunakan oleh beberapa bakteri tertentu saja. Meskipun begitu, energinya lebih rendah, tetapi jalur ED lebih efisien dalam kondisi oksidatif. Jadi, pada kultur campuran, karena terdapat banyak jenis mikroba, maka kedua jalur ini bisa berjalan bersamaan. Mikroba tertentu memakai EMP, sementara mikroba lain memakai ED, dan keduanya dapat berinteraksi melalui produk metabolit yang dihasilkan. Jalur metabolisme yang digunakan. Kultur mikroba campuran dapat menggunakan dua jalur sekaligus, yaitu EMP Embden-Meyerhof-Bernas, di mana jalur glikolisis klasik menghasilkan ATP lebih banyak dan paling umum dipakai pada mikroba fermentatif. Untuk jalur ED atau Eggner-Eudodorff digunakan oleh bakteri tertentu, misalnya Pseudomonas dan Zymomonas, di mana walau ATP lebih rendah tapi efisien untuk kondisi oksidatif tertentu. Dalam kultur campuran, kedua jalur dapat beroperasi paralel tergantung dengan siapa mikroorganisme dominannya, kondisi pH, redoks, dan substratnya. Untuk kompetensi di dalam komunitas mikrobanya juga. Jadi, mikroba bisa memakai jalur EMP atau EDP atau bahkan keduanya tergantung dari spesies dan kondisi fermentasi lingkungannya. Pergantian substrat baru di tengah metabolisme fermentasi, di mana mikroba akan mulai mengalihkan aliran metabolit menuju jalur yang bisa memanfaatkan substrat tertentu. Proses ini akan mulai diatur melalui yang pertama regulasi enzimatis, allosentrik inhibisi produk, yang kedua regulasi transkripsi gen di mana enzim untuk substrat baru mulai diekspresikan, dan yang terakhir penyesuaian NAD+ atau NADH menuju redox balance. Dan sistem fermentasi akan menyesuaikan jalur dominan, misalnya dari jalur etanol menuju menjadi butirat, dan untuk dari jalur laktat menuju propionat, hasilnya propinoat, dan pada jalur EMP menuju ED, berpindah dari EMP ke ED. Perubahan substrat dapat menggeser komposisi komunitas mikroba dan menyebabkan mikroba yang lebih efisien dapat memanfaatkan substrat baru menjadi lebih dominan. Sistem fermentasi akan beradaptasi dengan cepat melalui regulasi metabolisme dan perubahan dominansi mikroba. Pengaruh area 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam industri fermentasi. Pada area 2 menghasilkan 1,3-propinodiol yang dipakai untuk membuat bioplastik dan resin. Pada area 3 menghasilkan etanol dan 2,3-butanediol yang penting dalam industri biofuel dengan industri kimia. Pada area 4 menghasilkan asetit, butiret, dan butanol yang merupakan bahan utama sulfen dan biofuel generasi baru. Untuk area 5 menghasilkan laktat dan propinoat yang digunakan dalam industri pangan fermentasi seperti menjadi bahan baku bioplastik PLA. Untuk area 6 menghasilkan suksinat yang menjadi bahan kimia platform untuk pembuatan bioplastik dan berbagai produk ramah lingkungan. Jadi, area 2, 3, 4, 5, dan 6 sangat berpengaruh langsung terhadap industri bioteknologi modern, khususnya pada biokimia platform, bioplastik, biofuel, dan pangan fermentasi. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa diagram metabolisme fermentasi dapat menunjukkan bagaimana berbagai jalur fermentasi saling terhubung dan dipilih oleh mikroba sesuai dengan kebutuhan energinya, keseimbangan redoks, serta ketersediaan substrat. Pemahaman ini menjadi sangat penting dalam dunia industri, terutama untuk meningkatkan efisiensi produksi biofuel, bioplastik, dan produk pangan fermentasi. Pertanyaan pertama, gambar di atas menjelaskan tentang apa? Gambar tersebut menjelaskan peta besar metabolisme fermentasi dari glukosa pada kultur mikroba campuran,
di mana diagram ini menunjukkan bagaimana glukosa dipecah menjadi pirufat, lalu bercabang menjadi 6 jalur fermentasi yang berbeda, dengan setiap area mewakili kelompok produk fermentasi tertentu, mulai dari etanol, laktat, asam organik, sampai senyawa seperti butanol dan suksinat. Tujuan diagram ini adalah menggambarkan bahwa mikroba dalam kultur campuran memiliki banyak pilihan jalur metabolik, tergantung kondisi dan jenis mikrobanya. Pertanyaan kedua, yaitu dalam fermentasi mikroba menggunakan jalur ED, EMP, atau keduanya? Jawabannya, mikroba dapat menggunakan kedua jalur, yaitu jalur EMP dan jalur ED. Jalur EMP adalah jalur glikolisis yang paling umum digunakan serta menghasilkan energi yang lebih tinggi. Sedangkan jalur ED biasanya digunakan oleh mikroba tertentu saja yang memiliki enzim khusus walaupun hasil energinya lebih rendah. Dalam kultur campuran, karena banyak jenis mikroba hidup bersama, maka kedua jalur ini bisa aktif sekaligus berbarengan. Masing-masing mikroba memilih jalur sesuai kebutuhan energi seperti kondisi lingkungan dan kemampuan enzim yang mereka miliki. Pertanyaan ketiga, jika substrat berganti di tengah proses fermentasi, bagaimana metabolisme tetap berjalan? Jadi, ketika substrat berubah di tengah proses fermentasi berjalan, maka mikroba akan beradaptasi kembali. Mikroba yang tidak cocok dengan substrat baru akan menurunkan aktivitasnya, sedangkan mikroba yang mampu memanfaatkan substrat tersebut akan menjadi lebih dominan. Untuk beradaptasi, mikroba mengubah regulasi gen, menyesuaikan enzim yang diproduksi, dan mengalihkan jalur metaboliknya agar dapat tetap menghasilkan energi. Proses ini bisa mengubah kecepatan fermentasi, jenis produk yang dihasilkan, dan komposisi komunitas mikroba itu sendiri. Soal keempat, apa pengaruh area 2, 3, 4, 5, dan 6 bagi industri fermentasi? Jawabannya, kelima area ini menunjukkan ragam produk fermentasi yang sangat penting bagi industri. Bagi area 2 menghasilkan gliserol dan 1,3-propanediol yang dibutuhkan untuk bioplastik dan bahan kimia. Untuk area 3 menghasilkan etanol dan 2,3-butanediol yang berguna untuk biofuel dan pelarut industri. Untuk area 4 menghasilkan butira dan butanol yang digunakan untuk sulfen dan energi alternatif. Untuk area 5 menghasilkan laktat, asetat, dan propionat yang banyak digunakan pada industri makanan dan probiotik. Area 6 menghasilkan suksinat yang merupakan bahan baku kimia hijau. Secara keseluruhan, area ini menunjukkan bahwa kultur campuran dapat dikendalikan untuk menghasilkan produk industri yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.